Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blok endokrin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping saya yang berjudul Cushing Syndrome. Nah, jadi secara definisi, Cushing Syndrome ini dia adalah kumpulan gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Nah, jadi klasifikasinya Cushing Syndrome ini dia ada yang tergantung ACTH, ada yang tidak tergantung ACTH. Nah, jadi penyebab dari si Cushing Syndrome ini dia ada riwayat konsumsi obat-obatan steroid, tumor pada hipofisis anterior, autoimun, dan juga konsumsi jamu. Nah, untuk gejala klinisnya yaitu dia ada berat badannya meningkat, penumpukan lemak terutama pada bahu yaitu atau bupaloham, moon face, dan juga guratan berwarna ungu. Nah, untuk patofisiologi dan juga patogenesisnya, jadi kalau misalnya secara patofisiologi, dia terjadi peningkatan hormon kortisol, yang dimana kortisol ini umumnya meningkat pada beberapa kondisi, yaitu pada pagi hari. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan alur diagnosanya, yaitu kita lakukan anamnesis dengan metode Orchard dan juga kita lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk melihat tanda-tanda Cushing syndrome pada pasien. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu kita lakukan darah rutin dan juga pemeriksaan CT scan serta MRI dan juga pemeriksaan kadar hormon kortisol di dalam darah. Nah, untuk diagnosa bandingnya yaitu bisa terjadi akromegale, hipotiroid, diabetes mellitus, Addison disease, dan juga hyperaldosteronism. Nah, untuk tata laksana farmako dan non farmakonya, nah untuk farmakonya itu bisa kita berikan obat-obatan yang dapat mengontrol produksi kortisol yang berlebihan pada kelenjar adrenalnya, termasuk ketoconazole, mitotain, dan juga metirapon. Nah, untuk non farmakonya itu kita bisa mengurangi pengurangan dari kortikosteroid tadi, kemudian bisa dilakukan operasi dan juga radiation terapi. Nah, kemudian untuk komplikasinya yaitu adanya pertumbuhan rambut yang berlebihan, kerentanan terhadap infeksi, diabetes mellitus tipe 2, osteoporosis, dan juga hipertensi. Nah, kemudian untuk prognosis, edukasi, dan juga pencegahannya. Nah, untuk prognosis, nah jadi si Cushing syndrome ini dia jarang terjadi. Nah, yang dimana dengan kejadian 0,7 sampai 2,4 per juta populasi per tahunnya. Nah, untuk edukasi dan pencegahan itu bisa kita lakukan, kita anjurkan kepada pasiennya dengan olahraga teratur, berhenti merokok, konsumsi makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, serta hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.